Shalom. Hai, apa kabar? Luar biasa bukan? Karya Tuhan yang ajaib atas kita selalu ada. Setiap hari selalu baru, Tuhan katakan. Saudaraku sekalian, betapa Tuhan setia. Dan betapa setia adalah sesuatu yang penting di zaman sekarang. Teman-teman sekalian, para pendengar atau pemirsa daripada acara ini, saya ingin sampaikan bahwa kesetiaan itu adalah tabiat Tuhan. Tuhan sebagai pribadi yang setia menunjukkan siapa dirinya dan dia beritahukan siapa dirinya yang ditulis di dalam Alkitab. Kita buka dalam Mazmur pasal 33 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Teman-teman, dengarkan baik-baik, kesetiaan Tuhan adalah tabiat Tuhan, atau itulah karakter Tuhan, sifat Tuhan. Sebagai pencipta, dia menciptakan segala sesuatu dengan kesetiaannya. Dari dunia diciptakan, sampai dengan saat ini Tuhan kerja tetap dengan setia. Bahkan kesetiaan Tuhan itu ada pada orang-orang sekalipun dia berbuat jahat, berbuat dosa, Tuhan tetap setia mendampinginya dengan tujuan supaya orang tersebut mengalami pertobatan. Dalam hidup kita, kesetiaan itu seperti barometer ukuran kita. Sebab waktu Tuhan menciptakan kita, sesungguhnya setia itu nempel pada kita. Sifat, karakter, dan tabiat Tuhan adalah bagian kita. Apa alasannya? Karena kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan pencipta kita. Jika Dia setia, maka kita pun seharusnya setia. Waktu kita jatuh dalam dosa, kesetiaan itu mulai turun derajatnya atau barometernya. Hingga kita tidak setia. Banyak kita tidak setia. Tetapi saya kasih tahukan kabar baiknya. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan kita tetap setia. Masakan kita bersenang-senang di tengah-tengah Tuhan setia pada kita? Masakan kita tetap bertingkah pola hidup dengan dosa di saat Tuhan tetap setia mengampuni kita waktu kita meminta ampun pada Tuhan? Teman-teman, para pendengar dan pemirsa daripada video ini, saya ingin sampaikan bahwa setia Tuhan tidak akan pernah bisa dibalas oleh setiap kita, kecuali kita menyerahkan hidup kita kepada sumber kesetiaan itu sendiri. Siapakah Dia? Yesus yang adalah sumber kesetiaan itu menunjukkan kesetiaannya. Dia rela mati di atas kayu salib memperjuangkan akan kita supaya kita yang masuk dalam dosa, upah dosa adalah maut, tetapi Tuhan Yesus setia. Di saat menjelang disalibkan, maka Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Dia berkata, "Kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku." Tetapi apa yang diperbuat Yesus? Dia tetap memilih setia mengambil cawan salib Yesus buat kita sekalian, agar supaya kita yang berdosa tidak lagi berdosa. Setia Tuhan ditunjukkan dengan karya kayu salib Yesus bagi kita sekalian. Bagi kita yang tahu akan pengorbanan Yesus, seharusnya kita malu waktu kita tidak setia. Setia adalah sesuatu yang Tuhan tuntut di akhir zaman. Kata Yesus, "Jika aku datang yang kedua kali, adakah iman?" Iman itu berhubungan dengan kesetiaan. Kita bisa bertumbuh iman kita kalau kita setia baca firman Tuhan. Bertumbuh iman kita kalau kita dekat dan bergaul karib dengan Tuhan. Kita akan bertumbuh iman kita jika kita dekat dengan pengabdian pada Tuhan kita Yesus Kristus. Setia adalah barang antik, barang langka yang ditunggu-tunggu Tuhan. Sebab Tuhan mencari orang-orang yang setia. Sudah berapa kali kita tidak setia? Sebagai contoh, apa kita setia dalam baca Alkitab? Apakah kita setia menjalankan perintah Tuhan jadikan semua bangsa itu murid Tuhan? Apakah kita tidak tahu bahwa Tuhan selalu memberkati kita? Kata Tuhan, Allah memberkati kita saat kita sedang tidur. Soal berkat, Tuhan tetap setia memberkati kita. Soal berkat anugerah Tuhan, tidak pernah Tuhan lupakan kita. Bahkan sejauh timur dari barat dijauhkannya pelanggaran kita. Dalam hal dosa, Tuhan tetap setia mengampuni kita. Saudaraku sekalian, dari penyampaian akan pesan ini, saya ingin katakan bahwa jangan engkau tidak setia. Setialah sampai akhir. Setia kepada siapa? Pertama, setialah engkau pada panggilanmu kepada Tuhan yang engkau sembah, yang telah menebus engkau dan telah menjadikan engkau orang-orang pilihan Tuhan yang diselamatkan. Setia mengabdi pada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelaku
pemberitaan firman Tuhan menjadi Injil yang terbuka kepada banyak orang. Setialah berbuat baik, biarlah kebaikanmu dikenali dan diketahui oleh banyak orang, supaya dari hidupmu, kebaikanmu, maka nama Yesus dipermuliakan. Oleh karena itu teman-teman yang mendengar dan menyaksikan video ini, saya ingin sampaikan, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Sebab kebaikan adalah gambaran Tuhan. Yesus Tuhan kita tetap baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika engkau butuh Tuhan, jangan cari Tuhan saat engkau butuh, tapi biarlah engkau temukan Tuhan di anytime, di setiap waktu, saat suka maupun duka, tetaplah engkau setia menghampiri, menyembah, berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Setialah terhadap pasangan hidupmu. Pada orang yang telah Tuhan tetapkan menjadi pasangan hidupmu, tetaplah engkau setia. Sebab Tuhan telah tetapkan engkau beranak cucu dengan orang yang Tuhan tetapkan menjadi pasangan pewaris kerajaan Tuhan. Yaitu entah itu istri atau suamimu. Setialah dengan mereka, karena mereka adalah teman sepewaris daripada kerajaan Tuhan. Dari hidup mereka, engkau dan istrimu atau suamimu diberkati Tuhan. Mazmur katakan, sungguh alangkah indahnya jika kita hidup rukun. Suami yang hidup rukun, istri yang hidup rukun, setia dengan pasangan hidupnya, Tuhan janjikan berkat, berkelimpahan dalam hidupmu. Yang ketiga yang engkau harus tahu, engkau harus setia dengan pekerjaanmu dan pelayananmu. Setiap orang yang kenal akan pekerjaan dan pelayanan akan tahu bahwa setiap orang yang terjun dalam pekerjaan, jika engkau loyal terhadap orang yang memberikan upah kepadamu, maka pemberi upah akan menghitung sebagai orang yang layak menerima upah tambah lagi. Jika Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia kepada engkau, walaupun kita nggak mengerjakan, apalagi kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, maka Allah janjikan luar biasa berkat yang berkali lipat banyaknya. Alkitab katakan, Tuhan perintahkan, pergi jadikan semua bangsa itu muridku, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kata itu menunjukkan bahwa Allah konsisten menyertai engkau. Dengan kesetiaannya, Allah konsisten mengerjakan kesetiaannya, memberkati engkau, memelihara hidupmu. Teman-teman, para pendengar dan pemirsa, saya ingin Anda ketahui, bagaimanapun juga, Allah pribadi yang setia. Saya akan closing dengan demikian. Betapa baiknya Tuhan kita. Biarlah kita hidup dengan kesetiaan. Di saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau akan diberkati Tuhan. Engkau boleh angkat tangan di mana saat ini engkau berada. Saya berdoa buat dirimu. Tuhan, di dalam nama Yesus, setiap orang yang angkat tangan, engkau jadikan mereka orang-orang yang setia. Bahkan engkau temukan mereka di akhir zaman ini sebagai pribadi-pribadi yang memperjuangkan kesetiaannya. Kuatkan dan teguhkan mereka, supaya Tuhan mampukan mereka sekalian di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.